Halo semuanya, perkenalkan nama aku Marsha Priscilla dengan NIM J04125196 dan ini adalah Aku Ana dari MAB 62. jadi hari ini kita mau buat video untuk memenuhi tugas psikologi komunikasi. Kita tuh awal kenal tuh pas kita masih sekolah minggu. Sebenarnya waktu itu tuh kita belum dekat-dekat banget. Tapi itu kita dekatnya pas udah lagi belajar CV. Ya, jadi kita belajar CD itu makin dekat, terus juga kita bahkan suka teleponan dan kita Setiap jadi hari. makin dekat. Sebenarnya kita deketnya nggak berdua doang, kita tuh bertiga. Kita tuh juga deket karena kita cocok gak sih? Iya, karena se-fandom gitu-gitu juga. Ya, karena dia suka NCT, suka K-pop, terus suka baca AU. Mostly lewat chat sih, soalnya waktu itu juga jarang ketemu karena beda sekolah. Dan di gereja juga 2 kali 3 kali ketemu per minggu. Dan lewat video call juga kayak yang Caca bilang, hampir tiap hari waktu itu, sempat hampir tiap hari kita teleponan tiap malam. Kita kan walaupun kita beda sekolah ya, tapi kita juga saling terbuka dengan kehidupan kita di sekolah kita masing-masing. Jadi daily life tuh aku ceritanya ke Caca gitu sama yang lain juga. Ya, dan aku juga kadang bisa sering banget minta saran dan kritik, minta saran ke anak kalau misalnya curhat. Pastinya kita sangat harus menjaga amanah jika Saling lagi curhat gitu. ya. Itu udah harus banget etika pertemanan, saling memahami ya, walaupun kita semua itu punya pemikiran berbeda-beda, tapi pasti namanya juga teman harus saling paham. Kalau misalnya harus maksain satu pikiran doang kan egois gitu. Sebenarnya ini nggak semua orang bakal setuju sih sama ini. Soalnya kita berdua tuh jarang chattingan, jarang ketemu gitu-gitu. Karena jujur aku orangnya cenderung overwhelmed kalau ketemu tiap hari, chat tiap hari, teleponan tiap hari. Tapi itu sekalinya chat tuh bisa panjang banget. Jadi karena kita jarang chat, tapi kalau misalnya sekali kita ketemu atau sekalinya kita teleponan, sekali kita chat tuh panjang banget. Iya, Jadi kayak catching up-nya. iya, dengan itu juga kita bisa mengurangi perselisihan yang biasanya kalau semakin sering ketemu kok semakin suka berantem gak sih? Terus kalau kita membangun iklim suportifnya, ya dengan cara itu tadi, sekali kita curhat tuh kita saling ngasih advice, ngasih saran, ngasih pendapat kita masing-masing lah harusnya gimana. Walaupun sebenarnya saran kita juga kadang nggak berguna karena ya suka-suka kita aja gitu. Karena the blind leading the blind sih sebenarnya. Betul. Jadi kayak kita coba ngasih masukan aja, dan kalaupun nggak dilakuin ya nggak apa-apa juga. Sebenarnya sih karena ada perantara juga ya, jadi tuh kita punya mutual friend gitu, dan jadinya tuh kayak teman bertiga. Terus kita berdua tuh jadi kayak saling terbuka sama crush satu sama lain juga, terus tentang family life-nya, terus school life, terus pertemanan di sekolah gimana. Gitu aja sih. Dan kalau menurut aku karena kita berdua tuh melalui hal yang sama, jadi karena kita berdua tuh saling relate, saling ngerti lah gimana rasanya di situasi seperti itu, jadi kita bisa saling terbuka kayak aku juga gini, kamu juga gitu kan. Yes, betul. Kalau menurut aku sih dengan cara kita tuh kalau cerita tuh gak saling motong itu, jadi kayak let the other finish first, terus baru kita cerita apa yang kita mau ceritain gitu. Jadi ganti-gantian, gak saling motong. Kan kalau motong tuh tidak menghargai banget ya.
dan juga kita berusaha untuk saling mengerti posisi satu sama lain, karena kan kita nggak pernah tahu gimana rasanya jadi anak, gimana rasanya jadi aku sendiri. Jadi kita mencoba untuk saling mengerti posisi satu sama lain agar kita juga bisa ngasih saran yang benar gitu. Walaupun kadang juga nggak didengerin sih. Betul, nggak apa-apa. Sebenarnya sih aku orangnya kalau didengerin aja udah cukup banget ya. Jadi kalau aku udah cerita terus didengerin itu udah cukup banget buat aku. Terus dengan gesture-gesture yang ngasih saran, ngasih apa ya, kayak kata-kata penyemangat juga. Kalau aku lagi down gitu-gitu berarti banget gitu. Kalau aku sendiri sih gimana kalau misalnya Ana itu selama Ana itu meluangin waktu buat aku, buat teleponan, buat video call, karena kita tuh waktu itu juga bahkan pas masa-masa sibuk SNBT, UTBK, ujian-ujian itu tuh masih bisa sempetin waktu iya belajar bareng juga, curhat juga tetap. Jadi kayak kita walaupun sibuk itu masih nggak matahin kontak kita gitu loh, kita masih bisa saling Walaupun nggak tiap hari juga chattingannya, tapi tetap meluangkan waktu untuk satu sama lain. Jujur karena si Marsha ini ya pink banget ya, dan aku tuh kalau kan aku tuh sebenarnya energinya cepet habis, jadi kayak kalau aku lagi capek terus dia tiba-tiba yapping aja gitu, yapping sendiri juga nggak apa-apa. Jadi kayak kalau aku lagi teleponan terus aku diem aja terus dia tetap ngomong gitu, terus ya itu sih yang membuat aku apa ya, masa nge-charge battery juga dengerin Caca ngomong. Jadi kalau daya tarik sih selain dari itu, kita itu punya interest yang sama, kita punya kesukaan yang sama. K-pop. Iya, di sana tuh suka K-pop, terus jadinya kita nyambung kalau ngomong. Terus juga dia suka rekomen aku buku atau cerita alternate universe yang dia suka rekomendasiin ke aku. Jadi aku juga baca nih, terus kita juga jadi bisa nyambung ngomongin karakter ini. Jadinya nyambung karena kita punya kesukaan yang sama. Juga anak itu juga ngejudge dari satu sisi guys. Jadi kalau misalnya aku curhat, dia berusaha banget untuk mengerti dari sisi aku. Soalnya aku juga ngerasain. Iya, jadi makanya kita itu emang benar-benar saling terhubung gitu. Sebenarnya tuh jarang sih kayak gini. Cuman kalau ada yang tersinggung atau gimana, itu tuh seringnya tuh grup chatnya tuh tiba-tiba tenggelam gitu. Jadi kayak nggak ada chat sama sekali. Terus habis itu tiba-tiba ada chat terus ngomongin topik lainnya tuh sih. Jadi kayak ya sekalinya ada masalah juga selanjutnya juga nggak dibahas lagi. Ya, sebenarnya jeleknya kita tuh gitu guys. Aku juga menyadari sih kayak kalau misalnya lagi curhat nih, terus kita tuh kayak beda pendapat atau gimana, jadi ya udah kita diem aja gitu, kayak kita bener-bener diem juga, kita sampai lupa gitu sebelumnya si Ana tuh curhat apa, jadinya kita malah bahas topik lain, dan jadinya Ana mungkin kayak terkadang sakit hati karena kayak tidak terjawab. Tapi ya gitu sih minusnya hubungan kita, punya kekurangannya masing-masing lah. Dan itu juga nggak membuat hubungan kita jadi renggang lama banget, itu nggak pernah. Kita udah temenan berapa lama sih, Nak? 3 tahun. Sebenarnya kalau iya sih 3 tahun lah kurang lebih. Kayak 3 tahun itu, selama 3 tahun itu sampai sekarang kita awalnya beda sekolah, terus kita sekarang satu univ, itu tuh nggak memutus pertemanan kita guys. Walaupun kita sama-sama sibuk, ini kan MAB sibuknya banget ya. Sibuk banget. Apalagi kayak emang gitu guys. Iya, makanya kita bisa buat video ini. Intinya gitu aja, kita kayak beneran walaupun pernah konflik, gak pernah kayak yang berdampak banget. Iya, gak sampai kayak putus kontak Lama. Iya, kayak sama sekali gak kontakan gitu, kayak remove IG gitu-gitu nggak Iya. pernah, nggak sampai kayak gitu. Gak pernah sih. Ada sih kayak begitu. Jadi konklusinya adalah walaupun pertemanan kita ini tidak sempurna, terus kayak pastinya pernah diem-dieman, pernah ada konflik, Kecil-kecilan, besar-besaran, nggak pernah saran, beda pendapat, tapi kita bisa tetap
temenan sampai sekarang walaupun kita juga sama-sama sibuk. Karena kita saling memahami, kita Betul. saling support. Kita juga nggak ada yang kayak ngekang kayak harus temenan sama aku gitu. Iya, jadi kalau mau teman sama dia ya udah. Maksudnya kayak kalau mau jalan sama dia, oke. Kalau mau jalan sama dia, oke. Jadi kayak nggak harus main berdua, bertiga aja. Nggak Gitu. ada cemburuan-cemburuan gitu sih. Betul. Karena kita juga paham setiap orang punya hidupnya masing-masing. Jadi makanya kita bisa tetap long last sampai sekarang. Sekian dari video psikologi komunikasi hari ini. Terima kasih. Bye bye.